Jadi adenium ini dia tanaman unik. Unik dalam arti kata dia nggak mudah mati. Baik kawan-kawan, kita masuk ke sesi ketiga. Bagaimana pemeliharaan? Ini masalah budidaya adenium. Bagaimana kita berbudi dan berdaya untuk adenium sehingga dia membalas budi. Ya. Silakan Zul, ini pekerjaan tidak gampang. Ya. Harus betul-betul bisa dipelihara. Karena umurnya sampai ada yang 5 tahun, 6 tahun. Di rumah saya udah 8 tahun itu. Karena umurnya makin tua dan makin mahal ini. Ya makin bagus memang karakter. Beda dengan orang seperti saya, makin tua makin murah harganya. Tapi syaratnya betul memang dirawat. Ya, dirawat. Makin tua makin bagus. Ya. Oke, Om Zul, silakan bagaimana merawat adenium yang berbudi dan berdaya itu. Silakan. Iya, makasih Pak John waktunya. Baiklah teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips cara perawatan adenium. Dari pertama, yang paling terkecil ya kita anggap aja itu dari umur 3 bulan lah. Jadi kalau dari umur 3 bulan yang sudah di lahan, untuk tahap perawatannya yang paling penting itu menjaga kelembapan media. Karena kalau medianya terjaga kelembapannya, mudah-mudahan proses penggemukan adenium akan bagus. Dalam 1 bulan untuk aplikasi pupuk cair itu 1 kali kalau yang usia 3 bulan. Habis itu pengendali hama. Kalau di adenium itu biasanya dia ada namanya hama ulat. Dari musim panas ke musim hujan biasanya ulat mulai bertelur, kupu-kupu namanya. Nanti dia akan ada ulat. Jadi sebelum ada ulat kita kendalikan dengan insektisida. Bisa sama ada namanya, kalau yang saya pakai nama produknya itu Samit sama Marsal namanya. Dalam 1 bulan tuh bisa kita aplikasikan 2 kali aja, nggak usah banyak, dosisnya sesuai takaran. Lanjut nanti setelah itu perawatan yang sudah prokar. Kalau yang sudah prokar, yang remaja biasanya ya udah makin gampang. Sebenarnya adenium ini semakin besar perawatannya dia makin gampang. Yang rumit itu dia kecil, karena kecil itu dia rentan kena penyakit. Kalau yang sudah remaja, yang sudah prokar, rutin siram setiap hari, itu 1. Yang kedua, aplikasi pupuk kimia. Kalau di saya biasanya saya pupuk kimia tapi saya cairkan. 1 sendok makan sama 1 liter air. Kita larutkan, nanti bisa kita spray menggunakan semprot atau kita siram secara langsung, itu bisa. Habis itu dengan pupuk organik. Kalau pupuk organik yang saya pakai itu biasanya ada namanya Gremije, yang kegunaannya bisa untuk pengendali jamur juga sekalian, untuk penyubur dan untuk perangsang akar. Selain itu jangan lupa juga gulma pada adenium. Rutin kita bersihkan gulma atau rumput-rumput yang di media. Karena kalau media sehat, biasanya rumput juga sehat. Kalau nggak kita kendalikan, nanti rumput yang lebih subur, bukan adeniumnya. Jadi itu sangat penting juga gulma. Kita kendalikan dalam 1 bulan itu biasanya minimal 1 bulan 1 kali. Biasanya 1 kali 1 bulan. Ini contoh gulma adenium. Dia enak nyabutnya, nggak perlu pakai alat atau pakai cangkul atau pakai apa nama istilahnya itu. Pakai tangan juga sudah bisa langsung. Ini gulmanya. Habis itu kita rutin kita semprot juga kalau yang sudah prokar sama pungi. Untuk pengendali jamur, saya menggunakan kalau produk kimia namanya Diktan. Nama produknya Diktan 45. Kalau untuk yang hayati atau yang organik Gremije. Tapi kalau sudah dikasih atau diaplikasikan Gremije, jangan sekali-sekali kita gunakan juga produk kimia. Karena kalau sifatnya kalau kimia dia akan membunuh semua bakteri yang ada di dalam media.
otomatis yang produk Irmije nanti tidak akan berfungsi. Jadi dibedakan yang organik sama yang kimia. Dua-duanya sebenarnya fungsinya sama, tergantung nanti teman-teman yang mau pakai yang mana gitu. Mungkin untuk perawatan dari saya itu aja. Untuk adenium, yang paling penting juga adenium tuh dia sebenarnya nggak takut air, tapi kalau medianya nggak porus, padat, dia akan mudah busuk, teman-teman. Mungkin itu aja penjelasan mengenai perawatan adenium dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih. Betul. Kalau kita kasih batu putihnya, boleh juga enggak? Batu putih di sininya Pak Jon? Diberi cantik enggak? Kalau batu putih itu kan dia berat Pak Jon. Nanti mungkin media akan memadat ke bawah. Oh gitu. Nah itu ya. Kalau kokoblok tadi? Ya, kokoblok dia nggak berat. Nah, kenapa nak kasih ini? Ini? Nggak, karena memang produksi itu tidak ada banyak lagi. Makanya bagus pakai situ ya? Bagus pakai itu. Kalau awal-awal dulu pakai semua tuh. Ya. Jadi boleh kawan-kawan juga dikasihlah kokoblok atau sabuk kelapa yang dia potong-potong besar ini. Iya. Taruh sini. Ya, biar kemampuan terjaga. Iya, betul. Ya. Ini Pak Monzul ini. Ya. Ini kenapa digantung? Apa namanya Iksa ini? Oh. Digantung begini. Ya. Untuk apa ini? Ya, benar Pak Jon. Banyak ini gantung-gantung itu, sampai gantung juga, atau gantung. Ya, ini kebetulan baru selesai tanam juga Pak Jon. Kemarin full. Persilakan Zul, sekali berapa kita gantung, ya? Ya, jadi begini. Jadi Pak Jon, fungsi penggantungan ini sebenarnya kalau dilihat memang kayak disiksa, betul kan? Tanaman masa digantung, bukan ditanam. Jadi adenium ini dia tanaman unik. Unik dalam arti kata dia nggak mudah mati. Digantung seperti ini selama 1 tahun sudah pernah saya uji coba, dia nggak mati Pak Jon. Tetap berbunga? Tetap keluar bunga. Cuman dia agak mengecut atau mengecil batangnya, karena mungkin dia kan isinya air batangnya. Iya. Mungkin karena dia nggak dapat makanan dari luar, jadi dari sini diambilnya. Jadi proses penggantungan ini dia namanya sebelum kita menanam kembali ataupun ya, untuk apa ini digantungin dulu? Sebelum kita menanam kembali, kita repotting. Jadi memang lebih bagus digantung. Digantung ini tujuannya, kalau tadi kita repotting, di tanaman itu ada bekas luka, lecet, bekas kita akarnya misalnya luka, putus. Dengan digantung, ditiup angin, dia akan sembuh sendiri secara alami tanpa kita obati. Jadi lebih aman dia. Ini waktu kita mengganti pot, bagusnya digantung dulu. Digantung. Berapa lama kita dicuci minimal? Minimal dia 4 minggu. Oh, sebulan? Ya. Digantung sebulan minimal? Ya. Makin lama makin bagus? Kalau musim hujan makin lama makin bagus. Kalau musim hujan lebih bagus digantung dibanding dia di lahan. Kalau media kita nggak bagus. Tapi kalau media bagus, nggak apa-apa di lahan. Begitu. Jadi itu fungsi gantung ini pertama, menjaga supaya akar yang tadinya bekas lecet kita sentuh atau mungkin kena luka yang dia akan kering secara alami. Yang kedua, setelah penggantungan biasanya kita tanam dia cepat pulih kembali dengan digantung begini. Apalagi ciri-ciri akar yang hijau begini, ini cepat. Ini belum diseleksi, nanti diseleksi lagi akarnya. Itu fungsi gantung. Yap. Macam-macam daya tanaman ini gantung juga. Ya. Tapi ini kan untuk penyihatan sebetulnya. Ya. Betul Pak Jon. Baik kawan-kawan, sudah selesai kita perbincangan hari ini dengan Om Zul ini tentang adenium. Khusus bagi kawan-kawan yang berminat, yang berbakat, yang punya hobi, persilakan langsung dihubungi beliau. Nanti nomor HP-nya kita taruh di video, atau silakan datang ke sini. Kita berada di daerah Dadok Tunggul Hitam. Daerah Dadok Tunggul Hitam ini. Jalan Heler. Ini di Kota Padang, di Dadok Tunggul Hitam, di Jalan Heler. Silakan kawan datang ke sini.
Tapi bagusnya hubungi dulu. Iya. Om ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak John. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.